kadang-kadang pengen dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang jauh dari itu. Sehingga nggak simpel hidupnya. Complicated, crowded, pusing, stres. Nah, kita teruskan dengan ayat yang ke-9. 1 Timotius 6 ayat 9. Khusus saya akan memberitahukan ayat yang ke-9 dengan 3 terjemahan bahasa. 1 Timotius 6 ayat 9 dalam terjemahan yang biasa itu dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini beberapa poin yang mesti kita pelajari. Jadi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Siapa yang ingin kaya sekarang? Bapak Ibu ingin kaya? Hanya 1, 2, 3, 4. Semua nggak ingin kaya, saudara? Saya ingin kaya, tetapi saya tidak mau jatuh dalam pencobaan. Itu poinnya. Kita ingin kaya, saudara, tapi kayanya simple. Gimana tuh? Kayaknya simple. Kayaknya dengan cara-cara yang simple, jangan cara-cara yang complicated. Jadi kita nggak jatuh dalam pencobaan, nggak tenggelam ke dalam keruntuhan, nggak tenggelam dalam kebinasaan. Kita nggak runtuh, nggak binasa, tapi kita kaya. Karena Bapa Surgawi kan yang punya ini semua alam semesta. Kita anak-anak raja, kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak Allah, kita diberi hak untuk menikmati kekayaan itu. Berkuasalah atas semua yang ada di bumi ini. Dalam terjemahan yang lain, bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi orang yang mau menjadi kaya, nah ini terjemahan satu lagi saudara, ini beda sedikit kalimatnya. Saya mau terus ajarkan supaya kita bisa ngerti. Tetapi orang yang mau menjadi kaya nih, mau menjadi kaya, belum kaya, mau. Tergoda dan terjerat dan oleh berbagai-bagai keinginan yang bodoh. Nah ini, keinginannya bodoh dan yang merusak. Keinginan-keinginan itu membuat orang menjadi hancur dan celaka. Jadi kalau kita bodoh, nggak pada tempatnya, melakukannya tidak sederhana, nah itu akan menjadi hancur dan celaka. Satu lagi terjemahan dan Amplified Bible, ayat yang 9. Orang yang ingin kaya akan tergoda, terperangkap, dan mulai menginginkan banyak hal yang sia-sia yang akan menyakiti diri sendiri. Hal itu merusak dan membinasakan orang. Nah banyak poinnya ya, kita bisa belajar. Tergoda, terjerat, kemudian jatuh dalam pencobaan. Jadi jalur-jalur memperoleh kekayaannya itu nggak benar, nggak simpel. Ada satu poin yaitu korupsi, ya kan? Korupsi itu nggak benar. Nilep duit, uang yang nggak pada tempatnya. Itu akan lama-lama terjerat, akan lama-lama kena hukum, akhirnya jatuh dan binasa. Jadi jalurnya tuh nggak benar, nggak simpel gitu hidupnya, nggak simple living. Nah kalau simple living itu begini, simple living adalah kehidupan yang sederhana, adalah kehidupan yang selalu melihat Tuhan. Jadi dalam segala aktivitas hidup kita, kita harus melihat Tuhan dulu. Kita mau bisnis apa, mau bekerja apa, pagi-pagi lihat Tuhan. Tuhan, aku mau bekerja hari ini. Tuhan, aku mau melakukan segala sesuatu. Tuhan, aku mau melakukan ini dan itu. Melihat Tuhan. Dan memiliki kehidupan yang tidak kompromi nih dengan dosa. Jadi kalau kita melihat Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Korupsi kan dosa saudara. Ya, atau apapun yang dilakukan
tidak seizin Tuhan, hati kita berdebar-debar, itu sudah dosa. Atau motifnya yang lain, yang hanya fokus sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kita harus fokus sepenuhnya kepada Tuhan pada waktu kita melakukan aktivitas hidup kita, works. Itulah simple living. Simple living bukan hanya mengurangi kesibukan. Kadang-kadang terlalu banyak ya, saya kurangi aja. Jadi ya separuh lah di rumah, separuh tidur-tiduran, separuh ini dan itu, enggak juga. Meskipun kita ingin melakukannya, sebaliknya kita menyederhanakan. Nah, sederhana nih kegiatan kita untuk menghilangkan gangguan dari pencarian kita akan Kristus. Jadi kalau kegiatan kita, pekerjaan kita tuh terganggu pada waktu kita mencari Kristus, nah itu enggak simpel lagi. Jadi enggak mengutamakan Kristusnya, tetapi mengutamakan cara-cara ingin menjadi kaya itu. Bisa nangkep saudara ya? Saya seorang juga ada usaha, bisnis. Saya seorang pendeta. Nah itu di dua dunia, otak saya di sini dan di sini. Kadang-kadang saya juga nggak simple living, ngejar terus. Tapi saya tidak lupa untuk jam-jam doa, saya doa. Mencari Tuhan, melihat Tuhan bersama istriku tadi pagi, malam doa. Juga pelayanan nggak lupa, Minggu pelayanan, Rabu doa ikut, FJFman ikut, iCare, Komsel ikut. Jadi tetap melihat Tuhan. Sisa-sisa waktu itu saya gunakan untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatu. Apalagi kemarin ada, puji Tuhan nih, keluarga Ibu Leni hadir ya. Bersyukur dengan anak-anaknya, mantunya juga hadir. Tiba-tiba darurat saudara, saya lagi kerja di telepon, malam-malam. Melayani mereka. Itu namanya pelayanan saudara. Lagi pekerjaan ini, lagi planning ini, melayani. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sampai selesai memakamkan bos. Dia Kokong ya, tahu ya Kokong tuh, almarhum. Umur 72, semangat ya. Itu pelayanan. Jadi saya tetap melihat Tuhan. Apa yang kita lakukan harus melihat Tuhan. Dan kalau terjadi sesuatu yang menyimpang dari itu, nah itu bukan simple living. Crowded living. Kacau hidup kita nanti. Tumpang tindih, enggak alurnya kepada Tuhan. Jadi ibadah kita juga penting seperti ini, kemudian akan menghasilkan sebuah kerajaan Allah yang membuahkan hasil, yaitu apa? Jiwa-jiwa. Jadi dunia saat ini dipenuhi dengan percepatan-percepatan saudara ya, semua ingin cepat, jalan tol dan sebagainya, membuat hidup kita ingin cepat mendapat kekayaan, cepat mendapat kedudukan yang tinggi. Tetapi kalau bukan yang dari Tuhan, itu namanya bukan simple living. Kekacauan, akhirnya kita akan jatuh terjerat oleh hal-hal yang tidak pada tempatnya. Jadi jangan menyepelekan, kadang-kadang hidup ini kan dipenuhi dengan stres. Banyak kegiatan ini, itu dan sebagainya, liar gitu ya dan sebagainya. Nah jangan dibiarin saudara, kalau sudah banyak kepusingan, stres itu kita harus beresin. Kita harus kembali kepada jalurnya, kepada Tuhan. Kita harus terus melihat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada ayatnya saudara, Mazmur 116 ayat 6a. Coba ditayangkan, nah ini. Mazmur 116 ayat 6a dikatakan Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Tuh, bukan orang-orang yang sibuk gak karuan. Sederhana itu sibuknya teratur. Doa ya doa, ibadah. Jangan ngeles gitu. Doa, pastor saya lagi sibuk nih. Ibadah, IFJFman, pastor saya lagi banyak kegiatan. Utamakan saudara, apa yang ada kita ibadah-ibadah itu harus utamakan. Minggu,
Aduh, banyak buka proyek baru sehingga nggak sempat ibadah. Minta maaf saudara ya yang lagi punya proyek. Saya bukan nyindirin, saya juga senang. Tapi kita harus kembali kepada firman Tuhan sekarang. Kita harus sederhana hidup kita. Kita cari apa sih? Seperti kita punya proyek, kita punya kekayaan. Akhirnya seperti kemarin bos saya, Kokong, ya hanya punya tanahnya 2x1. Kita nggak bawa apa-apa lagi. Yang kita bawa hati sebagai hamba. Kemarin kita nyanyikan. Pada waktu ketemu Tuhan, Tuhan akan nanya, ya Tuhan, aku hambamu. Aku sudah melakukan apa yang kau perintahkan di bumi, terimalah. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Kekayaan boleh, tetapi kita harus sesuai dengan alurnya firman Tuhan. Simple living. Nah, bagaimana ada 3 poin yang saya mau ajarkan jika saudara saat ini sibuk, sedang crowded, sedang pusing, sedang gak karuan, pikiran kita tuh sedang kacau, kita kembali mesti melihat Tuhan. Kita kembali harus melakukan 3 aktivitas ini. Yang pertama kita harus slow down. Seperti kita mengendarai mobil kecepatannya tinggi sekali, mau nyusul orang, tetapi bahaya, kecepatannya nggak teratur, bisa tabrakan. Nah ayolah kita slow down, pelan-pelan, kembali kepada jalur yang benar. Kadang-kadang kalau udah ngebut ke kiri, kita mau nyusul, tidak terkendali, kalau naik mobil saudara, kita lagi ngelamun, bahaya itu. Bisa tubrukan atau ban pecah. Bisa masalah, kembalilah slow down. Slow down itu artinya pelan-pelan, teratur. Katakan 1, 2, 3, slow down. 1, 2, 3, tepuk kanan kirinya, slow down. Kalau lagi ngebut nih, kalau lagi nggak mikirin Tuhan, mikirinnya bisnis, mikirinnya apa, kalau nggak fokus sama pelayanan, ayo slow down, pelan-pelan deh. Itu cara sederhana kita supaya nggak pusing, nggak stres. Sehingga segalanya kita akan kembali kepada jalur yang benar. Ada sebuah pepatah Albert Einstein dikatakan, keluar dari kekacauan dan temukanlah kesederhanaan. Ini si Albert Einstein ini terkenal saudara ya. Pencipta teori, apa aku udah lupa dah, MC kuadrat ya. Keluar dari kekacauan dan temukanlah kesederhanaan. Kalau lagi kacau, lagi riwe, lagi stres, lagi complicated, keluar, slow down, akan ada di jalur yang benar. Matius 11 ayat 28. Nah ini ayat bagus juga saudara. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tuh Tuhan pun ngomong itu, slow down. Marilah kepadaku, kepada Tuhan tuh duduk ke hadiratnya, memuji Tuhan. Saat teduh, aku akan memberikan kelegaan. Kalau kita punya beban berat, complicated, sakit, mikirin apa, mikirin pacar, gak punya pacar, mikirin bisnis, gak jalan-jalan, mikirin pengen punya ini dan itu, gak beres-beres. Karena saudara gak mau slow down, gak mau pelan-pelan, gak mau teratur, gak mau simple. Maunya terburu-buru, akhirnya jadi stres sendiri. Nah firman Tuhan baik sekali saudara ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah pada pagi ini Tuhan mengundang kita semuanya. Bapak Ibu yang lagi stres, berat, datanglah kepada Tuhan. Maka akan diberikan kelegaan. Yang kedua, kita harus surrender atau berserah artinya. Surrender tuh berserah. Aku berserah,
Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Hidup ini diserahkanlah ke Tuhan. Apa yang kita sudah lakukan setiap hari yang terbaik, kita serahkan sama Tuhan. Itu namanya berserah. Jangan dipikirin lagi. Kalau dipikirin lagi, terlalu lama dipikirin terus, maka kita akan menjadi pusing. Ketika berserah kepada Tuhan, maka kita percaya kepada Tuhan Yesus yang akan bertindak, saudara. Ya, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau akan bertindak dalam segala aktivitas hidup kita, dalam segala proyek kita, dalam segala pelayanan kita, dalam segala keluarga kita urusannya, Engkau yang akan bertindak. Aku sudah serahkan kepadamu. Aku tidak sanggup melakukan hal ini, tetapi Engkau sanggup, Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara yang tidak terselami. Jalanku tak terselami, ya kan? Nah itu, Tuhan sanggup melakukan itu. Jadi hanya aku serahkan kepadamu, Engkau yang mengasihiku. Itu dalam pikiran kita harus seperti itu. Nah, contoh ada sebuah kisah di dalam Keluaran 14 ayat 13 nih. Ini bagus sekali. Di mana pada saat itu bangsa Israel mau menyeberang ke laut. Menyeberang laut Teberau ya. Di dalam Keluaran 14 ayat 13 dikatakan, Musa menjawab, jangan takut. Bertahanlah, kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang tak akan kamu lihat lagi. Itu ada sebuah berserah kepada Tuhan. Pada saat itu Musa memimpin bangsa Israel menyeberang tanah, mau menuju ke tanah perjanjian dan harus menyeberang laut Teberau, tetapi buntu. Nggak bisa lewat. Musa ngomong seperti itu. Musa berbicara seperti ini ayatnya. Janganlah takut, bertahanlah. Bertahannya itu artinya berhentilah di sini. Jangan kembali lagi ke Mesir. Jangan kembali lagi ke masa lalu kita. Bertahan. Diam. Percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyelamatkan kamu, bangsa Israel. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang, tak akan kamu lihat lagi tuh. Padahal belum kejadian. Si Musa tuh hebat, dia punya iman. Artinya dia berserah kepada Tuhan. Berserah tuh punya iman kepada Tuhan. Dan berserah itu kunci sebuah transformasi, akan ada perubahan. Jadi pada saat itu Musa berserah, bersama mengajak bangsa Israel untuk bertahan. Diam di situ, berdoa kepada Tuhan. Ternyata laut itu terbelah. Laut terbelah. Dan bangsa Israel bisa lewat dengan baik. Setelah bangsa Israel lewat semuanya, baru orang Mesir nyusul semuanya pakai kereta kuda. Dan benar seperti ayat yang dikatakan itu. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang tak akan kamu lihat lagi. Air itu kembali bersatu sehingga orang Mesir mati semuanya, saudara. Tuh kalau berserah kepada Tuhan. Banyak mujizat terjadi kalau kita berserah kepada Tuhan. Banyak mujizat bisa terjadi kalau kita terus bertahan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Akan ada perubahan. Kadang-kadang hidup kita kan nggak simpel, udah pusing, udah stres, cari pertolongan ke orang-orang yang tidak pada tempatnya. Cari orang pintar, cari ini, cari dukun, cari siapa lagi, jampi-jampi, cari apa lagi. Akhirnya nggak simpel, mendua hati. Tuhan nggak berkenan dengan dua hati, mendua hati. Kita harus terus melihat Tuhan. Itulah berserah. Berserah itu kunci sebuah transformasi, saudara.
perubahan hidup. Banyak kesaksian yang saya alami, saudara. Pada waktu saya berserah atas apa yang akan saya lakukan dalam pekerjaan apapun, semuanya terjadi dengan pertolongan Tuhan. Kita boleh berusaha sekuat tenaga. Do your best, kan ada kata-kata itu ya. Do your best. Lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Tetapi setelah itu berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan semua kepadamu. Termasuk tempat ini, saudara. Do your best. Aku berserah kepada Tuhan. Tempat ini kita dapatkan dengan cara yang ajaib. Tempat yang baik sekali. Sudah didekor, sudah ini. Tempat ibadah kita luar biasa. Dulu kita di Hotel El Cavana. Kita mikirin gimana, gak simpel. Akhirnya Tuhan memberikan jalan. Aku berserah. Tuhan kasih jalan tempat ini sehingga kita bisa membangun bersama-sama dengan teman-teman semua. Dan untuk kita pakai bersama-sama beribadah. Bersama-sama. Itulah berserah. Kalau pakai kepikiran kita manusia pusing. Enggak pada tempatnya. Akhirnya menjadi crowded, saudara. Nah, maukah kita berserah kepada Tuhan? Bapak Ibu semua mau berserah? Mau surrender? Amin, saudara. Boleh angkat tangan semua yang mau berserah? Wah, pasti angkat tangan lah. Tuhan tolong pasti semua ya. Nanti siapa yang mau kaya, semua angkat tangan semua saudara pasti kaya berserah. Itu Tuhan kita baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, waduh kalau udah ngomong terakhir itu enak saudara ya. Sebentar lagi kita ngopi. Yang satu tadi slow down, kita mengerem dengan benar. Yang kedua kita berserah. Yang ketiga itu attitude of a winner. Attitude of a winner. Sikap seorang pemenang. Nah, attitude, sikap. Hidup ini dipenuhi dengan sikap. Sikap kita benar gak? Atau sikap kita salah? Juga mental seorang pemenang tuh ada dalam hidup kita, diri kita. Itu simpel saudara. Pemenang itu melihat Tuhan. Karena Tuhan sudah menang di atas kayu salib Golgota 2000 tahun lalu. Kita adalah anak-anak pemenang. Bahkan kita lebih dari pemenang. Saudara. Kita hanya menjalankan apa yang Tuhan sudah lakukan. Contohnya Bapak kita. Kita jalankan. Attitude of a winner. Sikap itu penting. Sikap jujur. Sikap integritas yang tinggi. Sikap setia. Sikap macam-macam saudara, itu harus benar-benar kita dalami itu. Karakter yang baik, itu sikap. Dan pemenang itu penting. Jangan pada waktu kita menghadapi segala macam yang harus kita hadapi, tapi kita nggak punya mental pemenang. Bahkan punya mentalnya, mental komplain, mental ribut, mental sikut sana, sikut sini. Itu nggak simpel tuh hidupnya, nggak simple living. Jadi masalah terjadi, enggak Tuhan yang beresin. Tapi kita yang mau beresin akhirnya jadi benang kusut. Benang kusut saudara, tiap hari kita lihat TV ya, di TV kan banyak benang. Banyak orang-orang ditangkap ini, tangkap itu, tangkap ini. Itu benang kusut, salahnya sendiri saudara. Enggak pada jalur tempatnya yang benar. Mazmur 23 ayat 5. Mazmur 23 ayat 5 dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini Daud ngomong seperti ini. Pada waktu itu Daud menghadapi musuhnya, menghadapi orang-orang yang mau ngebunuh dia, menghadapi lawan-lawannya, tetapi dia bisa duduk, diam, makan bersama dengan musuhnya. Menyediakan hidangan bagiku, Tuhan bilang seperti itu. Jadi lawannya tuh dianggap seorang sahabat. Orang yang bisa diajak ngobrol. Kadang-kadang hidup kita banyak teman yang bisa menjadi lawan. Kita nggak ngerti. Tetapi kita harus bersahabat dengan semua orang. Kita harus punya attitude seorang yang menang. Teman kita mau
misalnya apa ya, mau ngecia, mau apa. Nah kita harus hati-hati, tetap kita punya, nggak boleh bermusuhan dengan orang. Jadi lawan-lawan itu kadang-kadang sekarang mengepung hidup kita nih, banyak. Misalnya sakit, itu lawan kita. Kemudian banyak hal yang terjadi, hidup kita tuh di luar apa yang kita lakukan, itu lawan-lawan kita semuanya. Jadi duduk dengan tenang dan nyaman di hadirat Tuhan, menghadapi semua krisis yang terjadi, sehingga kita dapat atasi dengan baik dan ada solusi yang baik. Dan kemenangan bisa terjadi dalam hidup kita, saudara. Yang penting kita punya mental yang menang dulu. Mau membereskan segala hal-hal yang terjadi. Itu namanya simple living. Kalau kita nggak simple living, masalah yang ada terjadi nggak mau diberesin, nggak mau diurusin, nggak mau diselesaikan dengan baik, akhirnya menjadi problem besar. 3 hal yang saya ajarkan, slow down yang pertama, yang kedua yaitu berserah kepada Tuhan, yang ketiga kita harus punya sikap seorang pemenang. Maka hidup kita akan mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Kemenangan-kemenangan yang besar akan terjadi sehingga kita akan mengalami kekuatan daripada Tuhan, berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Siapa mau hidup simple living, saudara? Ya, hidup simple living tuh gampang sekali. Kita nggak pusing, kita nggak stres, jam-jam ibadah, apapun yang ada diikutin, saudara. Jangan diabaikan. Jam-jam doa kepada Tuhan, jangan diabaikan. Pelayanan kita yang sudah kita lakukan, jangan diabaikan. Kadang-kadang kita pelayanan kan lama-lama jadi bosen. Ada yang bosen, saudara, ada yang saya mah udah pusing lah, saya udah gak mau pastor. Diabaikan, nah itu gak simple living, gak tanggung jawab kepada Tuhan. Dalam rumah tangga juga seperti itu, dengan istri, dengan suami bosen, gak simple living, akhirnya cari yang lain. Gak bener, mencari masalah, crowded jadinya, saudara. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita tuh gak jalurnya Tuhan, gak berserah kepada Tuhan, akhirnya kacau. Ya, puji Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyanyikan sebuah lagu yang membuat hidup kita ada kekuatan, ada hal-hal yang membuat hidup kita ditolong oleh Tuhan. Karena ada kekuatan yang daripada Tuhan menyertai hidup kita semuanya. Percaya saudara, kekuatan hidup kita hanya di dalam Tuhan. Amin. Segala apapun yang kita miliki atau kita hadapi, manusia terbatas kekuatannya. Bakal banyak perubahan yang terjadi. Sehingga kita butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Maka di dalam Tuhan akan ada kekuatan. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Pada waktu kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan itu ajaib dan penuh kuasa. Sehingga Tuhan akan membuat transformasi, perubahan-perubahan hidup yang kita tidak duga. Semua pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Sehingga pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar, saudara. Ya, kita nyanyikan pujian ini. Kekuatan di hidupku, ajaib Kau Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia
menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kita kembali dari atas, kekuatan hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia mendoaku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, kita katakan semuanya. Kita mengakui akan keajaiban Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, benar Tuhan, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya.